dapur itu nggak akan terbakar. Maka Nabi Ibrahim tanya, ini perintah Allah atau ide kamu sendiri? Oh, ini gagasan saya. Maka diberi lagi, tidak, saya tidak perlu. Datang lagi malaikat satu lagi, malaikat penjaga air, air hujan. Sama juga, tawarkan juga. Wah Ibrahim, aku ini bisa memadamkan api ini sebelum kamu jatuh ke dalam api itu. Dan tanya lagi, ini perintah Allah atau bukan? Bukan. Ini bantuan saya, gitu kan? Maka Nabi Ibrahim bilang, jangan, saya tidak mau. Saya hanya butuh kepada Allah SWT. Maka begitu Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api itu, apa kata Allah? Ya nar, ya, kurni, barda, wassalaman alaikum. Itu pelajaran tauhid di situ. Jadi ketika api itu jatuh, ketika Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api itu, apinya kan harusnya membakar ya. Secara matematika, secara logika, secara fisika, itu api harus membakar. Tetapi ketika Allah pesan kepada api, wahai api jangan bakar, dinginlah dan selamatkan, dingin dan selamatkan. Bukan dingin yang menggigil ya, tapi dingin yang menyelamatkan. Kata ulama berapa hari Nabi Ibrahim di dalam api? 40 hari. Sudah 1 hari. Bahkan anaknya si Namrud itu, dia itu melihat Nabi Ibrahim lagi makan buah apel, buah anggur, buah-buah surga yang besarnya seukuran kepala manusia. Lagi Nabi Ibrahim makan. Bagaimana di dalam api bisa tumbuh batang apel dan sebagainya? Bagi Allah mudah. Seharusnya kalau kita mungkin sudah datang malaikat, sedangkan malaikat sudah langsung terima aja kan? Nabi Ibrahim tidak. Itulah cara kita untuk belajar tauhid kepada Allah. Hubungkan hati kita hanya kepada Allah. Apapun tawaran ini, saya mau bikin rumah belum ada. Ambil kredit aja lah ya. Kan begitu kan? Cari cara lah, cari cara fikih gimana bisa halal gitu kan. Bisa diubah dengan fikih halal. Tapi secara tauhid, ya. Seharusnya Allah pasti akan tolong kita. Innallaha ma'al mutawakkilun ya. Gimana tadi? Itu yang lain yang orang tawakal itu apa? Jadi ada itu saya baca Al-Qur'an itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala itu berjanji saya itu bersama orang-orang yang tawakal. Berkali-kali dalam Al-Qur'an. Banyak sekali, bukan sekali 2 kali. Coba baca Al-Qur'an. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah pasti beri gitu. Pasti beri. Kata Ustaz Allah Subhanahu wa taala semua bisa. Apapun beliau bisa gitu. Wa fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat segenap hati. Ada 2 kali 3 kali diulang dalam Al-Qur'an. Wa fa'alu lima yurid. Allah Maha berbuat segenap hati. Tapi kata Ustaz ada satu Allah yang enggak bisa. Saya pun dengan apa yang Allah enggak bisa gitu kan. Ternyata Allah enggak bisa mengingkari janjinya. Gimana ayatnya itu? La tukhliful mi'ad. Sesungguhnya aku tidak pernah mengingkari janjiku kepada Allah. Bagaimana kita nggak percaya dengan janji-janji Allah? Setiap hari kita baca dalam Al-Quran, setiap hari kita dengar dalam ceramah khutbah Jumat, ya kan? Bagaimana bisa kita nggak? Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman ini perkara yang paling penting. Setelah semua yang ada di dunia ini menjadi sia-sia semua kecuali iman. Dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kita dalam segala kehidupan. Kehidupan dunia kita selamat, kehidupan kubur kita selamat, kehidupan masyarakat kita selamat, kehidupan akhirat kita selamat. Ya kan? Kalau kita ada masalah nih, masalah datang, ya kan? Anak nggak mau masuk pondok pesantren, susah ya, gimana caranya? Kalau kita pukul dia, habis pun kita pukul nggak mau juga dia. Maka ketika seperti itu, kemana kita mengadu? Biar aja lah. Dulu gua ada. Itu bukan cara orang beriman. Maka kita dicontohkan oleh nabi-nabi, semua nabi itu mengadu sama Allah. Ketika Nabi Ibrahim, ya kan? Ayahnya nggak mau masuk Islam, maka beliau mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Nuh, ya kan? Anaknya pun istrinya pun nggak mau kan? Dia adukan juga kepada Allah. Jadi hadirin, ujian dalam kehidupan ini adalah untuk membentuk iman.
Allah tidak akan pernah mengirim tidak akan pernah berhenti ujian kata Nabi. Kalau beliau ada satu hadis itu kita lihat dibaca dalam mutakhar hadis itu ada satu hadis yang ada gambarnya ya. Lain-lain hadis kan pakai mulut kan, tapi ada satu hadis dengan digambar sama ada kotak persegi 4 ya. Jadi ada kotak persegi 4, ada garis lurus ini umur kita, ya kan? Kemudian ada garis-garis kecil ini ujian gitu. Setelah selesai satu ujian selesai, datang lagi ujian lain, nggak akan habis sampai kapan? Sampai kita mati. Betapa ada garis itu melewati garis kematian, itu namanya angan-angan, ya kan? Jadi sepanjang kalau kita ikut angan-angan nafsu kita nggak akan selamat. Udah dibilang, ya kan? Udah dibilang sama Nabi, kalau kita ikuti nafsu kita terus maunya kita ikut terus kan, nggak akan selamat. Kita harus tahan Pak. Wanahan nafsa anil hawa, perintah Allah, dan tahanlah nafsumu terhadap semua keinginan. Keinginan hati kita ini nggak ada habis. Lalu kita diciptakan di dalam surga sama Nabi Adam kan, kemudian dilemparkan ke dalam dunia. Mana mungkin dunia ini bisa memuaskan nafsu kita? Nggak mungkin Pak. Orang yang paling kaya raya pun tidak akan pernah puas. Maka kita diperintahkan wanahan nafsa anil hawa. Tahan Pak, tahan. Semua keinginan kita adalah cukup begini aja lah. Yang penting saya ini bisa tahan sama Allah itu cukuplah gitu. Jangan semua kita ikut, nggak akan ada habis. Tahu-tahu kita sudah makan tanah, sudah dimasukkan ke dalam mulut kita itu apa namanya itu tanah ya, udah mati mesinnya dari bumbu.